dia membandingkan sifat pemimpin efektif dengan pemimpin yang tidak efektif. Jadi dua jenis pendekatan ini dipakai dalam pendekatan kepemimpinan sifat berdasarkan sifat. Nah, kemudian berdasarkan studi Faisal tahun 2004 dan merumuskan 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi. Yaitu apa saja? Yang pertama, kecerdasan, kedua, kedewasaan, ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi, dan yang keempat, sikap hubungan kemanusiaan. Jadi kecerdasannya yang pertama itu harus dimiliki ya seorang pemimpin pada umumnya dibandingkan dengan yang dipimpin. Jadi tingkat kecerdasan itu harus lebih tinggi. Kemudian yang kedua kedewasaannya. Nah, kedewasaan ini tuh pemimpin itu harus memiliki sifat yang matang ya, matang, kemudian emosinya stabil, tidak marah-marah, tidak langsung marah-marah seperti itu ya. Jadi dia bisa bisa meredam emosinya ya ketika ada suatu masalah. Kemudian dia matang dalam menyelesaikan masalah tersebut, apa yang harus dilakukan. Jadi seperti itu kedewasaannya. Kemudian yang ketiga motivasi diri dan dorongan berprestasi. Jadi di sini pemimpin itu harus memiliki atau mempunyai motivasi yang kuat untuk berprestasi, sehingga ia bisa mendorong bawahan-bawahannya agar bawahan-bawahannya lebih berprestasi dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang keempat, sikap hubungan kemanusiaan. Jadi di sini pemimpin yang berhasil itu harus mau mengakui harga diri dan kehormatan bawahan. Artinya dia harus menghargai segala apa yang dikerjakan oleh bawahan, dia mengapresiasi seperti itu ya. Nah, itu adalah pendekatan sifat. Nah, kemudian kalau pendekatan perilaku, nah ini dia. Pendekatan perilaku ada dua penelitian ya. Yang pertama yaitu hasil studi Ohio State atau peneliti-peneliti di Ohio State University ya. Dia mengidentifikasikan dua perilaku utama pemimpin. Yang pertama pertimbangan, di mana pemimpin itu sadar akan bawahan. Dia menghormati ide-ide dan perasaan mereka dan membangun kepercayaan mutual. Jadi dia mempertimbangkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada struktur awal. Itu tingkat di mana pemimpin berorientasi pada tugas dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kewibawaan untuk mencapai tujuan. Nah, itu berdasarkan studi Ohio State. Nah, kemudian yang kedua ada berdasarkan studi Michigan. Nah, studi di University of Michigan ini melakukan pendekatan yang sama dengan membandingkan perilaku para pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Jadi dia membandingkan perilakunya. Kalau studi Ohio tadi, dia mengidentifikasi dua perilaku utamanya pemimpin ya. Sementara kalau Michigan, dia membandingkan perilaku para pemimpinnya yang efektif dan tidak efektif. Kemudian bagaimana pemimpin yang efektif itu? Jadi pemimpin yang efektif itu pemimpin yang terpusat pada karyawan untuk menyebut pemimpin yang membangun tujuan kinerja yang tinggi dan menampilkan perilaku yang sportif terhadap bawahan. Kemudian kalau pemimpin yang kurang efektif, pemimpin yang hanya terpusat saja pada pekerjaan dan cenderung kurang perhatian terhadap pencapaian tujuan dan kebutuhan manusiawi, serta lebih menyukai jadwal-jadwal rapat, menjaga biaya tetap rendah, dan mencapai efisiensi produktif. Jadi dia membedakan ya antara efektif dengan yang kurang efektif. Jadi kalau yang efektif itu selain dia selain terpusat pada pekerjaan, dia juga mempertimbangkan kebutuhan karyawannya ya. Kalau pemimpin yang efektif, artinya dia yang mau mensejahterakan bawahannya seperti itu ya. Nah, ini kita lihat dimensi kepemimpinannya berdasarkan teori kepemimpinan yang mengukur perhatian pemimpin terhadap orang-orang dan produksi.
Jadi ini ukurannya, nilainya ya. Ada manajemen dimensi kepemimpinan yang berdasarkan manajemen country club. Country club ya. Jadi perhatian besar artinya perhatian besar terhadap kebutuhan orang-orang karena hubungan yang memuaskan menimbulkan suasana organisasi dan kecepatan kerja yang nyaman dan menyenangkan. Nah, kemudian ada manajemen di tengah jalan. Nah, seperti apa itu manajemen di tengah jalan? Yaitu kinerja organisasi yang memadai mungkin terjadi dengan menyeimbangkan kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan serta mempertahankan moral orang-orang pada tingkat yang memuaskan. Kemudian ada manajemen tim, yaitu penyelesaian pekerjaan berasal dari orang-orang yang berkomitmen, saling ketergantungan dalam memiliki kepentingan yang sama dalam tujuan organisasi, sehingga menimbulkan hubungan yang didasari rasa percaya dan rasa hormat. Jadi dia ini tim ya. Kemudian ada kekuasaan pemenuhan, kalau diukur dari kekuasaan pemenuhan, itu di mana efisiensi dalam operasi merupakan hasil dari penaturan kondisi-kondisi kerja yang sedemikian rupa sehingga campur tangan dari elemen-elemen manusia diminimalkan. Kemudian ada manajemen miskin, di mana pengerahan usaha yang minimal untuk menyelesaikan pekerjaan cocok untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Jadi ini berbagai dimensi kepemimpinan ya. Teorinya yang mengukur perhatian pemimpin terhadap orang-orang dan produksi. Kemudian kita masuk pada yang ketiga, yaitu pendekatan kontingensi. Jadi pendekatan kontingensi adalah model kepemimpinan yang mendeskripsikan hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi-situasi organisasional tertentu. Jadi kalau pendekatan kontingensi ini ada berdasarkan dari teori kontingensi Fiedler yang tadi ya, yang saya kemukakan pertama di awal. Jadi teori kontingensi Fiedler, bagaimana gaya kepemimpinannya, yaitu seorang pemimpin yang berorientasi pada hubungan yang memperhatikan orang-orang dan pada tugas. Kemudian situasinya dianalisis dalam bentuk 3 elemen, yaitu hubungan pemimpin, anggota, struktur tugas, dan kekuasaan posisi. Jadi teori kontingensi Fiedler seperti itu ya, dia menghubungkan antara gaya kepemimpinan dengan situasi. Nah, itu yang dinamakan dengan pendekatan kontingensi. Nah, kemudian bagaimana hubungan pemimpin kepada anggotanya? Jadi kalau hubungannya tersebut baik dalam kalau hubungannya tersebut baik antara pemimpin dan bawahan, berarti indikatornya suasananya kerja nyaman, harmonis, dan kekeluargaan. Tetapi kalau tidak baik dalam hubungannya, maka bisa saja terjadi antara saling kurangnya komunikasi antara pemimpin dan anggota. Jadi suasana kerjanya, situasi kerjanya itu tidak baik, jadi tidak harmonis. Kemudian bagaimana dengan struktur tugas? Nah, struktur tugasnya yaitu misalkan seseorang atasan itu diindikasikan memiliki kekuasaan yang kuat bila si pemimpin memiliki kemampuan mempengaruhi dengan baik yang bersumber dari legalitas posisi yang dimilikinya. Jadi misalkan ketika suatu pemimpin memberikan tugas kepada bawahannya, nah kalau pemimpin tersebut memberikan tugas kepada bawahannya lebih rinci lagi, lebih jelas, itu kan sangat mudah dipahami daripada ketika seorang pemimpin memberikan pekerjaan yang belum diketahui, yang belum terstruktur. Misalkan si A, seorang pemimpin. Nah, si A ini memberikan tugas, misalkan si X ini harus mengerjakan tugasnya, misalkan membuat laporan keuangan, memberikan data-data penjualan, seperti itu ya. Tetapi itu kan sudah terperinci. Tetapi kalau dia cuma memberikan saja tugas tanpa adanya perincian-perincian dari tugas tersebut, maka itu sangat struktur tugasnya tidak berpola.
Artinya semakin tinggi pola struktur tugas menandakan bahwa tugas tersebut semakin rinci, ya. Tetapi kalau pekerjaannya tersebut memberikan indikasi sulit, berarti pekerjaan struktur tugasnya tersebut artinya tidak terpola, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada kekuasaan posisi. Artinya kekuasaan posisi tersebut artinya kemampuan mempengaruhi, ya. Misalkan seorang manajer itu memiliki pendekatan yang efektif dalam pemimpin, artinya dia sangat bisa berorientasi, apakah kekuasaan posisinya bisa berorientasi pada tugas atau kekuasaannya itu berorientasi pada manusia, jadi antara dua itu ya. Nah itu adalah teori kontingensi Fidler ya. Kemudian selain dari teori kontingensi Fidler ada teori situasional Hersey dan Blanchard ya. Nah, apa saja teori situasionalnya adalah pendekatan kontingensi terhadap kepemimpinan yang menghubungkan gaya perilaku pemimpin dengan kesiapan tugas para bawahan. Jadi inti dari teori ini, teori situasional Hersey dan Blanchard ya, adalah memilih gaya pemimpin yang cocok untuk tingkat kesiapan para bawahan. Misalkan tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, kepercayaan diri, dan sikap kerja. Jadi para pengikut itu mungkin berada pada tingkat kesiapan yang rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Jadi kalau pada teori situasional Hersey dan Blanchard ini dia membagi tingkatannya itu dari tingkatan kesiapan kerjanya itu ada 4, yaitu yang rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Jadi bagaimana kesiapan kerjanya? Jadi bagaimana gaya perilaku pemimpin dengan kesiapan tugas para bawahannya. Nah, seperti itu ya. Itu teori situasional. Kemudian ada teori alur tujuan. Itu teori alur tujuan, yaitu pendekatan kontingensi kepemimpinan yang menjelaskan bahwa tanggung jawab pemimpin adalah meningkatkan motivasi para bawahan dengan mengklarifikasi perilaku-perilaku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan mendapatkan penghargaan. Jadi ini alur tujuannya ya. Dia berdasarkan peningkatan motivasi. Kemudian dia meningkatkan motivasi para bawahannya dengan cara apa ya? Dengan cara mengklarifikasi perilaku-perilaku bawahan tersebut. Bagaimana bawahan tersebut bisa menyelesaikan tugas jika ia mendapatkan penghargaan-penghargaan. Jadi seperti itu teori alur tujuan. Ini bisa kita lihat. Ya, bisa kita lihat teori alur tujuan seperti ini, klasifikasi alur, menambah penghargaan. Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus. Halo Muhammad Firdaus.
Nasuha Fayesi. Siapa Puan yang Puan baru panggil? Ibu Oke. siapa yang baru Ibu panggil? Nah, yang pertama itu Muhammad Firdaus. Oh, Muhammad Firdaus. Yang kedua? Nasuha Fayesi. Oh, Nasuha. Sekejap saya tengok. Nasuha. Maaf ya Bu, mungkin uh, line mereka ada sedikit kurang. Oke. Sekejap saya cuba panggil. Nasuha, Nasuha. Boleh buka mic? Nasuha. Selain Nasuha, Nur Amira. Nur Amira ada? Saya Nur Amira ya. saya Puan. Nah, Nur Amira, saya punya pertanyaan, yaitu bisakah Anda menunjukkan pada saya bahwa perilaku-perilaku apa saja yang harus dibutuhkan sebagai seorang pemimpin dalam menyelesaikan tugas? Kena Secara umum saja ya, perilaku-perilakunya. berkomunikasi, Oke, kemudian apa lagi? fokus, Ya, fokus ya. Kemudian apa lagi? sentiasa positif, Bisa diulang? positif. Oke. Nah, ada yang lain? Nurliana, sambil kita berkenalan ya. Nurliana, Yani, ya, bisa sebutkan perilaku-perilaku apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Misalkan Nurliana ini sebagai seorang pemimpin. Nah, perilaku-perilaku apa saja yang eh, Anda lakukan ketika menyelesaikan suatu masalah ya? berdisiplin, Bisa suaranya volumenya agak besar ya? berdisiplin, Oke, terus apa lagi? cepat, Oke, sama ya, satu lagi apa? mempunyai hubungan kemanusiaan Oke, terima kasih. bersama. Nah, ada Piria. Piria. Iya Puan. Nah, Piria, misalkan ya, Piria itu menjadi anggota karyawan, menjadi karyawan ya, Piria dalam suatu perusahaan. Nah, Piria itu ingin mendapatkan penghargaan-penghargaan apa saja yang Piria inginkan?
Volumenya bisa dibesarin sedikit ya ketika menjawab. Tanggung jawab saya. Bisa diulang? Tanggung jawab saya itu Penghargaan. Betul, betul. Tanggung jawab Anda sebagai ketua, sebagai leader. motivate semua untuk buat kerja dengan betul-betul. Dan mengajukan kerja dengan betul, properly. Dan sentiasa menepati masa. Dan stay positif. Kalau apa-apa pun bagi apa-apa kerja dengan positif dan motivate dengan betul-betul. Ya, oke ya. Terima kasih. Jadi semua jawaban-jawaban yang kalian sebutkan tadi itu merupakan salah satu tanggung jawab atau apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin dalam menyelesaikan tugas. Ibu, minta maaf ya tadi Firdaus punya mikrofon dia tak dengar. Dia sudah cakap tak dengar. Oh iya, tidak apa-apa. Firdaus sudah okey ke? Kalau tak boleh bagi jawapan juga. Firdaus? Firdaus. Sudah dengar. Dengar. Halo Firdaus. Hello Bu. Hello Bu Anha. Nah Firdaus, ketika Firdaus menjadi seorang bawahan, seorang karyawan, nah Firdaus ingin apa saja dari seorang pemimpin ketika sudah melaksanakan tugasnya? Firdaus menginginkan apa ketika sudah melaksanakan tugasnya dengan baik? Mau penghargaan. Ya, penghargaannya dalam bentuk apa saja? Bisa disebutkan? Macam bonus. Iya, selain bonus apa lagi? Dari bonus macam hadiah lah, satu hadiah. Oke, hadiahnya berupa apa, Firdaus? Hadiah umpama hadiahnya umpama Sebutkan saja, tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu. Sebutkan saja hadiahnya berupa apa yang Firdaus inginkan. kenaikan gaji. Iya, kenaikan gaji. Dan kenaikan gaji apalagi? Misalkan pingin ada kendaraan dinas ya, misalkan. Kendaraan. Oke, jadi penghargaan tersebut yang kita inginkan itu ketika kita bisa melakukan pekerjaan, sudah mengerjakan sesuatu dengan baik. Tetapi jangan juga kita selalu menghargai penghargaan. Betul. Oke. Jadi kita bisa saja berhalusinasi ya penghargaan-penghargaan apa yang kita dikasih nanti ketika kita sudah melaksanakan tugas, ketika sudah memberikan kontribusi yang besar bagi tujuan perusahaan, ya kan? Tetapi sifat-sifat itu kita hilangkan, jangan sampai kita terlalu berhalusinasi untuk mendapatkan penghargaan sehingga kualitas kerja yang kita miliki akan turun seperti itu ya. Oke Bu. Paham. Betul Bu, untuk sukses mesti ada pengorbanan. Oke, betul. Terima ya, saya just... Oke, kemudian di sini ada selanjutnya dan bagaimana kita klasifikasi alurnya dengan menambah penghargaan. Nah, ini kita lihat
Nah, di sini klasifikasinya itu yang pertama yaitu pemimpin mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh pengikut untuk mencapai hasil kerja. Jadi dia mendefinisikan dulu. Misalkan dia memberikan tugas, kira-kira tugasnya ini sesuai tidak dengan kemampuannya, sesuai tidak dengan ijazah yang ia miliki, sesuai tidak dengan keterampilannya, ya seperti itu. Jadi dia mengklasifikasi dulu, kemudian setelah dia dia mendefinisikannya dulu, kemudian dia mengklarifikasi peran kerjanya. Jadi setelah itu barulah ketika pengikut telah meningkatkan pengetahuan, ketika pengikutnya telah mencapai hasil-hasil kerjanya, nah, barulah kita melihat bagaimana penambahan penghargaan. Jadi dia di sini pemimpin mempelajari kebutuhan pengikut. Jadi selain pemimpin mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh rekannya, oleh karyawannya, dia juga mempelajari kebutuhannya, kebutuhan karyawan tersebut. Misalkan keluarganya bagaimana, yang dia tanggungi berapa orang, seperti itu ya. Kekurangannya apa saja, apakah kekurangan dalam gaji atau kekurangan dalam misalkan transportasi ya, kendaraan dinas seperti itu. Kemudian setelah pemimpin mempelajari kebutuhannya, kemudian dia mencocokkan kebutuhan pengikut dengan penghargaan apabila hasil kerjanya tercapai. Jadi dia sudah mencocokkan bahwa ketika misalnya pemimpin tersebut ternyata setelah dia mempelajarinya ternyata dia ke kantor itu ternyata naik angkutan umum. Nah, bagaimana caranya ketika pengikut ini atau karyawannya ini atau bawahannya ini ketika dia sudah mencapai hasil kerjanya, maka pemimpin ini bagaimana memberikan penghargaannya, misalkan dengan memberikan hadiah kendaraan dinas, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah pemimpin meningkatkan nilai hasil kerja, maka akan balance terjadi bahwa pengikut menunjukkan peningkatan usaha dan motivasi sehingga semua hasil-hasil kerja organisasional itu tercapai. Jadi seperti itu ya antara klasifikasi alur dengan penambahan penghargaan. Nah, itu ciri khas dari teori alur tujuan, seperti itu ya. Kemudian kita masuk pada perilaku pemimpin. Jadi perilaku pemimpin itu ada 4 macam ya. Ada kepemimpinan suportif, ada kepemimpinan direktif, ada kepemimpinan partisipatif, dan ada kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian. Jadi kepemimpinan suportif adalah melibatkan perilaku pemimpin yang menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan para bawahannya. Jadi dia suportif itu dia menunjukkan perhatiannya ya. Kemudian kalau kepemimpinan direktif, yaitu muncul ketika pemimpin memberitahu para bawahan apa yang harus mereka kerjakan. Jadi dia di sini tentang tugasnya apa saja, terperinci, terstruktur atau tidak. Kemudian yang ketiga kepemimpinan partisipatif. Nah, pemimpin yang berkonsultasi dengan para bawahannya tentang keputusan-keputusannya. Jadi dia ikut berkonsultasi dengan bawahannya, misalkan kalau saya mengambil keputusan seperti ini, apakah bagus atau tidak bagus atau layak atau tidak layak, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian. Jadi pemimpin menentukan tujuan yang jelas dan menantang bagi para bawahan. Nah, ini dia sudah pada tingkat tinggi ya. Jadi ketika dia mengerjakan tugas sudah mencapai tujuan, tetapi kalau misalkan masih kurang bagus lah, artinya ingin ingin ada lagi perubahan yang lebih baik lagi, maka ini adalah kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian. Nah, kita lihat seperti ini. Ya. Situasi-situasi alur tujuan dan perilaku pemimpin yang lebih disukai. Pemimpin situasional.
Jadi ada situasinya seperti ini ya, situasinya kita lihat bersama. Kemudian ada perilaku pemimpin, apa saja, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap pengikutnya, bagaimana pengaruh terhadap karyawan atau bawahannya, kemudian bagaimana hasilnya. Jadi pada situasi apapun hasilnya harus lebih baik, ya, kinerja lebih baik, terus lebih banyak usahanya, terus kepuasannya lebih, seperti itu ya. Nah, misalkan ada situasi pada ini. Yang pertama kita lihat ada pada pengikut kurang memiliki kepercayaan diri. Oke, nih. Ada pengikut kurang memiliki kepercayaan diri. Jadi ada seorang karyawan ya yang tidak kepercayaannya diri itu kurang. Jadi bagaimana perilaku pemimpin ini supaya kepercayaan diri karyawan ini lebih seperti itu, dia memiliki kepercayaan diri istilahnya ya. Bagaimana agar ia bisa meningkatkan kepercayaan diri untuk mencapai hasil kerja terhadap karyawan tersebut. Jadi dia berperilaku sebagaimana sebagai seorang pemimpin pada situasi seperti ini. Jadi perilakunya adalah kepemimpinan suportif. Nah, kita lihat definisinya. Kenapa kepemimpinan suportif? Karena kepemimpinan suportif itu kan dia melibatkan perilaku pemimpin yang menunjukkan perhatian. Jadi dia memberikan perhatian kepada bawahan si A tersebut ini ya. Dia memberikan perhatian. Perhatiannya bagaimana? Dia selalu mendampingi, berinteraktif, berkomunikasi, memberikan suatu memberikan suatu hal-hal yang supaya dia memiliki kepercayaan diri. Dia bisa meningkatkan kepercayaan diri. Seperti itu, dia memberikan contoh pendapat ya, seperti itu. Nah, sehingga bagaimana pengaruhnya terhadap bawahannya? Ternyata kepercayaan diri karyawan tadi tersebut adalah meningkat. Nah, sehingga dia mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian kita lihat lagi pada situasi yang pekerjaannya ambigu. Ya, pekerjaannya ambigu itu pekerjaannya yang membingungkan. Banyak, ya kan? Nah, bagaimana perilaku kepemimpinannya ini? Jadi perilaku kepemimpinan ini adalah memiliki kepemimpinan direktif. Kenapa? Nah, kita lihat lagi dari definisinya. Kepemimpinan direktif adalah muncul ketika pemimpin memberitahu para bawahan apa yang harus mereka kerjakan. Nah, seperti ini. Jadi pekerjaan ambigu, bagaimana perilakunya seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu memberikan kejelasan kepada pekerjaan tersebut, lebih terperinci, lebih berpola ya, seperti itu. Sehingga pengaruhnya terhadap karyawan tersebut bisa mengerjakan pekerjaan tersebut ya secara lebih baik lagi, sehingga ini terdapat klarifikasi alur menuju penghargaan. Jadi kan kalau ketika misalkan kita memiliki suatu usaha untuk mencapai pekerjaan yang lebih baik, nah, insya Allah mungkin akan diberikan suatu tips-tips penghargaan ya dari pemimpin. Nah, itu ketika perusahaan tersebut memang memiliki sistem-sistem bonus atau penghargaan. Tetapi kalau misalkan dalam perusahaan tersebut tidak menunjukkan adanya sistem menuju penghargaan tersebut, ya kita mungkin cuma menghayal saja, cuma berhalusinasi saja ya, seperti itu. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya tetap ya, kinerjanya harus lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga pada situasi kekurangan tantangan pekerjaan. Nah, dia ini bahwa pekerjaan itu terlalu mudah ya. Misalkan si X ini diberikan suatu pekerjaan, ternyata si X ini berkata bahwa wah, pekerjaan tersebut terlalu mudah bagi saya untuk kerjakan. Jadi bagaimana perilaku pemimpin tersebut? Jadi dia
berperilakunya pada kepemimpinan berorientasi pada pencapaian. Nah, berorientasi pada pencapaian, kita lihat lagi definisinya. Nih, dia kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian, yaitu pemimpin menentukan tujuan yang jelas dan menantang bagi para bawahannya. Jadi, dia memberikan lagi pekerjaan yang agak sulit, jadi yang bisa menantang bawahannya lagi ini, karena bawahannya tersebut berkata bahwa pekerjaan tersebut terlalu mudah. Nah, bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya ya menentukan tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Jadi pengaruhnya terhadap bawahan akan bersemangat lagi, bersemangat, mempunyai tujuan-tujuan yang lebih tinggi lagi dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian ada pada situasi penghargaan yang salah. Nah, misalkan ini ada si A dan si B. Si A ini memiliki kualitas kerja yang sangat baik ya. Kemudian si B ini memiliki kualitas kerja yang biasa-biasa saja. Jadi si A ini ternyata pada saat terjadi pemberian penghargaan, ternyata bonusnya itu, rewardnya itu lebih tinggi ke si B, dan si A yang tadinya pekerjaannya yang kualitas pekerjaannya yang sangat bagus, yang sangat baik, tidak mendapat penghargaan. Nah, bagaimana perilaku kepemimpinannya? Yaitu perilaku kepemimpinan suportif. Kembali lagi pada definisinya, dia memperhatikan, menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan pribadi para bawahan. Itu kepemimpinan suportif pada definisinya. Sehingga bagaimana perilakunya? Ya, ia kembalikan pada mengubah kembali pada penghargaannya. Jadi penghargaannya yang tadinya diberikan kepada si B, ya dia kembalikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu kepada si A, karena memiliki kualitas dan kinerja yang lebih baik. Nah, bagaimana pengaruhnya? Ya, pengaruhnya dia harus mengklarifikasi kebutuhan pengikut dan mengubah penghargaannya tersebut ya tadi. Dan hasilnya, alhamdulillah hasilnya lebih banyak, kinerjanya juga lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, Tines Ari Krisnan. Halo Tines. Nah, halo Tines. Tines Ari Krisnan ya. Ari Krisnan. Ya, Puan. Oh, ternyata Tines ini pria ya? Ya, Puan, boleh ulang, Puan. Tadi nggak, Puan? Iya, Tines ini ya, saya kira Tines ini adalah seorang wanita, ternyata Tines ini adalah seorang pria. Ya, pria. Lelaki. Laki-laki. Oke, Tines, di sini ada, nah, perilaku kepemimpinan ya, ada kepemimpinan suportif, direktif, partisipatif, dan berorientasi. Nah, bisakah Tines memberikan satu contoh kepemimpinan suportif? Enggak, Puan. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari saja, Tines. Misalkan Tines sebagai seorang pemimpin, nah bagaimana kepemimpinan suportif contohnya?
Ada yang bisa bantu Tinas temannya? Menerima pendapat bawahan. Ibu betul ke Ibu? Iya, menerima pendapat bawahan. Kemudian contoh-contoh yang paling real ya, yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita bekerja Mm-mm. bersama bos dan kita mestilah mendengar arahan-arahan bos. Contohnya kita kerja sebagai sales executive. So kita kena kerja sales seperti yang bos arahkan. Is it? Nah, itu masuk dalam kepemimpinan apa? Apakah kepemimpinan suportif, direktif, partisipatif, atau berorientasi? Yang mana? Contoh tadi itu menunjukkan kepemimpinan apa? Direktif, Bu. Ya, direktif. Oke. Nah, kalau suportif bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Dia macam ni boleh tak, Bu? Dia pekerja dia ada masalah, Bu. Pekerja dia ada masalah. Lepas tu bos dia nasihatkan dia tentang masalah dia. Iya, Macam tu betul, Bu? iya. Jadi itu adalah contoh dari kepemimpinan suportif karena dia menunjukkan perhatiannya, dia Menanyakan kabar. seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi yang bisa memberikan contoh kepemimpinan partisipatif? Mendengar pendapat pekerja untuk buat keputusan. Oke, ya, mendengar pendapatnya para pekerja, para bawahannya ya. Nah, kemudian kita masuk pada nih ya, pengganti dan penetral kepemimpinan. Nah, ada variabel-variabelnya di sini, ada 3 variabel, yaitu variabel organisasional yang terdiri dari kekompakan kelompok, formalisasi kekakuan, kekuasaan posisi yang rendah, dan pemisahan fisik. Nah, kemudian ada karakteristik tugas. Jadi karakteristik tugas variabelnya yaitu ada tugas yang sangat terstruktur, kemudian ada umpan balik otomatisnya, dan ada kepuasan instrinsiknya. Kemudian ada karakteristik kelompok. Variabelnya juga ada terdiri dari profesionalisme, pelatihan, dan pengalaman. Jadi di sini variabel-variabel tersebut di sini apakah dia kepemimpinannya itu apakah dia berorientasi pada tugas ataukah dia berorientasi pada orang-orang ya. Jadi tinggal dipilih saja. Nah, kemudian ada variabel pengganti atau substitusi menggantikan, kemudian ada variabel menetralisasi, dan ada lagi tidak ada pengaruh. Jadi saya jelaskan, jadi menurut Kerr and Jeremy pada tahun 1978 tentang leadership substitusi teori, yaitu dia mengembangkan sebuah model untuk mengidentifikasi aspek situasi yang mengurangi pentingnya kepemimpinan oleh para manajer dan pemimpin formal lainnya. Jadi model tersebut ini pada pengganti dan penetral kepemimpinan itu didasari pada penelitian Kerr dan Jeremy pada tahun 1978. Sehingga ada teori tentang leadership substitusi teori, di mana variabel situasionalnya terdiri dari pengganti atau substitusi yang meliputi suatu karakteristik dari bawahan, tugas, atau organisasi yang memastikan bawahan akan memahami peran mereka dengan jelas. Kemudian kalau netralizer yaitu merupakan karakteristik dari tugas atau organisasi yang mencegah seseorang pemimpin untuk bertindak dalam sebuah cara tertentu. Sehingga ada yang ketiga adalah tidak ada pengaruhnya sama sekali. Artinya tidak ada pengaruh dari tindakan pemimpin tersebut. Nah, ini macam-macamnya ya. Kemudian kita masuk pada arti dari selain itu ada pemimpin transaksional, pemimpin karismatik, pemimpin transformasional, pemimpin interaktif. Jadi ada berbagai macam pemimpin ya dengan gaya kepemimpinan tersendiri. Jadi kalau pemimpin transaksional, pemimpin yang mengklarifikasi persyaratan-persyaratan peran dan tugas para bawahan, mengawali struktur, memberikan penghargaan dan menunjukkan perhatian terhadap bawahan.
Sedangkan kalau pemimpin karismatik yaitu pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memotivasi para bawahan agar meningkatkan kinerja yang diharapkan. Kemudian ada pemimpin transformasional, yaitu pemimpin yang dibedakan dengan kemampuan khusus untuk mendatangkan inovasi dan perubahan. Kemudian yang terakhir adalah pemimpin interaktif, yaitu gaya kepemimpinannya yang diberi ciri oleh nilai-nilai seperti pengikutsertaan, kolaborasi, pembangunan hubungan, dan perhatian. Nah, di sini kalian sudah mengetahui berbagai macam jenis pemimpin ya. Nah, kemudian dari sini, nah saya ingin memberikan tips atau dari permasalahan yang terjadi dalam kepemimpinan, yaitu problems of business leadership. Jadi tipsnya adalah jika ingin sukses maka atasilah 7 masalah dalam kepemimpinan. Jadi kita harus mengatasi agar perusahaan kita berjalan dengan baik, tujuannya kita berjalan dengan baik. Yang pertama yang kita harus atasi adalah kegagalan berkomunikasi. Jadi kegagalan berkomunikasi itu banyak terjadi ya. Jadi upaya kita itu harus saling berkomunikasi antara pemimpin dan bawahan. Sering harus saling berkomunikasi. Kemudian yang kedua, kita harus mengatasi juga kurang akuntabilitas. Nah, yang ketiga, segan untuk melakukan pemecatan. Nah, ini bagi pemimpin. Bagi pemimpin, misalkan ini segan untuk melakukan pemecatan, artinya jika misalkan dia seorang pemimpin, kemudian manajernya adalah keluarga dia sendiri, keluarganya sendiri. Nah, ketika keluarganya sendiri, misalkan si A adalah manajer keuangan, dia melakukan misalkan korupsi, atau misalkan kesalahan pada data keuangan. Nah, disinilah terjadi keseganan antara pemimpin dengan manajer tersebut. Kenapa? Karena ada unsurnya kekeluargaan. Jadi jangan segan-segan ketika dia sudah melakukan dia sudah melakukan kesalahan, maka jangan segan-segan untuk memecatnya walaupun itu adalah keluarga dia sendiri. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kurangnya pemerataan. Yang kelima, kurangnya visi yang jelas. Yang keenam, eksekusi yang tidak berjalan. Dan yang ketujuh, tidak bisa menyusun budaya perusahaan yang kuat. Jadi tips dari saya adalah jika ingin sukses maka atasilah 7 masalah dalam kepemimpinan ini. Kemudian waktu kita tinggal 5 menit ya. Nah, ini ada studi kasus kepemimpinan. Nah, silahkan dibaca studi kasus kepemimpinannya. Read and analyze the case and then answer the question based on your opinion. Jadi, silahkan dibaca, silahkan dianalisis, kemudian kita jawab pertanyaannya ini. Ada pertanyaannya di sini ya. Nah, pertanyaannya adalah gaya kepemimpinan apa yang diterapkan Dr. Anus Ramdan dan solusinya apa saja, solusi atau tindakan apa saja yang harus diambil Dr. Anus Ramdan dalam menyelesaikan permasalahannya. Silahkan dibaca. Saya baca sendiri ke tolong bacakan? Oke, silahkan Muhammad Aiman Asmi baca. Oke. Studi kasus kepemimpinan. Dr. Ramdan adalah seorang pensiunan TNI iaitu Tentera Nasional Indonesia yang belum lama lagi ini baru sahaja mendapat sebuah pekerjaan baru sebagai kepala Departemen Produksi di sebuah perusahaan tekstil. Ia sangat senang dengan pekerjaan barunya kerana di masa tuanya ia masih dapat memberikan kontribusi bagi ekonomi keluarganya. Berbekal kemampuan yang dan pengalaman yang ia mendapatkan sewaktu masih aktif sebagai anggota TNI, Dr. Ramdan di awal kepemimpinannya sebagai kepala Departemen Produksi tidak mendapat kesulitan yang berarti dalam menjalani pekerjaan barunya.
Permasalahan mulai muncul ketika ia mengetahui bahawa para pegawainya mengalami penurunan produktivitas kerja dan mulai banyak komentar yang beredar di kalangan pegawai bahawa ada rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh para pegawai Departemen Produksi. Setelah mencari informasi mengenai hal ini, akhirnya Dr. Ramdan mengetahui bahawa ada beberapa hal yang mengakibatkan para pegawainya merasa kurang nyaman kerana di bawahnya kepimpinan. Hal yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah sikap Dr. Ramdan yang dinilai terlalu bersikap otoriter dan cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan para pengawalnya dalam menyikapi sesuatu hal. Selain itu, beberapa pegawai juga menilai Dr. Ramdan kurang berkomunikasi dengan pegawainya sehingga ia tidak mengetahui kesulitan apa yang dihadapi oleh para pegawainya. Selalu terjadi sebenarnya ini. Oke, solusinya apa saja? Solusinya kita mestilah berkomunikasi dengan kita punya kumpulan dan kita saling berkongsi pendapat dan ambil pendapat orang lain kerana pendapat kita bukannya sentiasa betul. Kadang-kadang pendapat orang lain adalah lebih kreatif, so kita saling melengkapi antara satu sama lain dan memahami antara satu lain, dan dia akan membuat lebih semangat untuk orang bawahannya lebih produktif kerja kerana mereka merasa menghargai kerana ketua mengambil keputusan mereka. Oke. Ada yang lain? Is there anyone can answer? Ya, Fatimah can try. Fatimah. Fatimah? Gaya Dr. Ramdan ni, dia menggunakan gaya laser fire. So solusinya pemimpin tersebut perlu mempunyai kepimpinan suportif untuk bawahan. Betul. Agar perhatian terhadap orang bawahan lebih diambil berat. Oke. Coba Mogan Raja Gobal ya, Mogan Raja Gobal. Betul. Mogan? Mana suaranya Mogan? Izul Azwar? Ya, saya pun. Oke, Izul Azwar. Bisa kameranya diaktifkan ya, Izul Azwar? Aktif kan. Saya punya internet kurang baik pun. Tak boleh nak buka. Oke. Izul Azwar ini sudah baca tentang studi kasus kepemimpinan yang saya kemukakan? Sudah pun. Oke, nah sekarang bisa dilihat analisisnya itu gaya kepemimpinan apa yang ada pada Dr. Anus Ramdan ini? Dia otoriter pun. Iya, nah sekali bisa dijelaskan? So kalau dia nak baiki dia punya perilaku pemimpin, dia kena ambil gaya kepemimpinan partisipatif. Dia kena berkonsultasi dengan dia punya bawahan dan berbincang sekali dengan diorang. Oke, terima kasih Izul Azwar ya. Okey, sama-sama pun. Oke, jadi sampai di sini pertemuan kita ya. Jadi ini gaya kepemimpinannya, jadi betul dikatakan oleh Izul Azwar ya, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Dr. Anus Ramdan adalah gaya kepemimpinan otoriter atau autokratis ya. Kenapa? Karena hal ini cocok apabila diterapkan di instansi atau lembaga militer. Tetapi
Dr. Anus Ramdan ini harus mulai merubah cara pandangnya bahwa yang dihadapinya adalah pegawai suatu perusahaan. Jadi bukan menghadapi para tentara. Kemudian solusinya benar sekali tadi, solusinya yang dikemukakan oleh Muhammad Aiman Azmi dengan Fatimah ya, solusinya adalah dengan cara mengubah gaya kepemimpinannya dari gaya kepemimpinan otoriternya ke arah gaya kepemimpinan partisipatif atau demokrasi yang lebih memberikan kesempatan kepada pegawai untuk serta dalam pemecahan masalah dan pengambil keputusan terkait masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Jadi dengan merubah gaya tersebut diharapkan kerjasama dan komunikasi antara Dr. Anus Ramdan dan para pegawainya menjadi lebih baik sehingga produktivitas para pegawainya dapat kembali meningkat. Ya. Jadi saya harap untuk materi tentang leadership ini finish sudah selesai dan that's all for today. See you next Thursday ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Ibu Frida. Thank you, Puan. Terima kasih. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih Terima lagi. kasih Ibu Rida. Jumpa lagi hari Jumpa Khamis minggu depan. Oke. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Have a great day. Terima kasih, Puan. Stay safe, Puan.